Timnas Indonesia sudah siap tempur demi bawa pulang trofi Piala AFF 2022 ke tanah air. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berharap agar Timnas Indonesia dapat membawa pulang gelar Piala AFF 2022. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara nonton bareng final Piala Dunia 2022 di Jakarta pada Minggu 18 Desember 2022. Mantan Kapolda Metro Jaya yang juga kerap disapa sebagai Iwan Bule itu menjawab pertanyaan sejumlah wartawan. Salah satunya terkait persiapan Timnas Indonesia pada gelaran Piala AFF 2022. Terkait persiapan Timnas Indonesia sendiri jelang mengikuti Piala AFF 2022, Iwan Bule mengatakan bahwa skuad Sintayong itu sudah siap tempur. Meski sebelumnya sebagian besar pemain Timnas Indonesia tidak merasakan pengalaman kompetitif lagi di kompetisi reguler yang diselenggarakan oleh PSSI, hal ini diakibatkan terhentinya kompetisi Liga Domestik akibat tragedi Kanjuruhan. Tak hanya itu, pemusatan latihan Timnas Indonesia juga tidak berjalan semulus biasanya. Pada persiapan Piala AFF 2022, Timnas Indonesia tidak melakukan uji coba sama sekali. Sebagai gantinya, Timnas Indonesia melakoni game internal untuk mematangkan konsep permainan. Meski begitu, aspek fisik dan teknik biasa oleh Sintayong selama TC di Bali. Fisik para pemain Timnas Indonesia terus digembleng dan terus diasah kemampuan tekniknya oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Saat saya memantau beberapa hari lalu, ada peningkatan yang sangat luar biasa terhadap para pemain, seperti McLeod, Jordi, serta lainnya, ujar Muhammad Iryawan. Sehingga jika kita lihat komposisinya, taktikal sudah dimatangkan oleh Sintayong. Saya pun optimis kita mampu meraih kemenangan demi kemenangan dan itu untuk mohon doanya dari segenap masyarakat sepak bola Indonesia, ujarnya. Lebih lanjut, Ketum PSSI yang membuat peringkat Indonesia melejit pesat pada ranking FIFA itu juga mengatakan jika segenap keperluan Timnas Indonesia sudah diakomodir jelang mengikuti Piala AFF 2022. Sehingga dirinya pun sangat berharap jika timbal baliknya adalah prestasi tertinggi dari Timnas Indonesia. Alhamdulillah semua keinginan pemain sudah saya akomodir, baik dari sarana latihan, uang saku, ujar Muhammad Iryawan. Bahkan penginapan jelang menghadapi Piala AFF ini, kita tempatkan mereka di Hotel Fairmont Senayan. Bahkan karena jadwal pertandingan yang begitu padat, kita charter pesawat untuk transportasi para pemain. Semoga pada yang semua saya akomodir untuk keperluan Timnas, mereka akan membalasnya dengan torehan prestasi. Bukan untuk saya, namun prestasi itu dipersembahkan untuk masyarakat Indonesia, ujarnya. Timnas Indonesia bakal tergabung di grup A pada gelaran Piala AFF 2022. Timnas Indonesia bakal berhadapan dengan Kamboja, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Resmi, Zico Sori dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Direktur Teknik PSSI, Indra Safri mengkonfirmasi bahwa nama Zico Sori dipastikan dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Dengan begitu, kini Timnas Indonesia U20 hanya memiliki 3 calon pemain naturalisasi saja, yakni Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sebelumnya, keempat calon pemain naturalisasi tersebut mengikuti TC Timnas Indonesia di Eropa. Proses naturalisasi Hubner dan Jenner sudah diproses lebih dulu, sedangkan Struijk dan Zico harus menjalani trial pada TC tersebut untuk menentukan proses naturalisasinya dilanjut atau tidak. Struijk pun tiba di Jakarta pada Kamis 15 Desember 2022 malam. Pemain Ado Den Haag itu akan menjalani tes medis dan mengurus kelengkapan dokumen di tanah air. Namun sayang, Zico dipastikan tidak ikut dinaturalisasi
Hal ini disampaikan langsung oleh Indra Safri usai menghadiri workshop upgrade Villanesia di Hotel Markio Jakarta pada Jumat 16 Desember 2022. Zico dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi, kata Indra kepada awak media Jumat 16 Desember 2022. Indra belum bisa memastikan apakah akan ada pemain lain yang menggantikan Zico atau tidak. Hal itu merupakan ranah pelatih Timnas Indonesia U20, Sintayong. Itu artinya, untuk saat ini calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20 hanya berjumlah 3 orang. Jumlah yang sama dengan naturalisasi pemain Timnas Indonesia senior sebelumnya. Saya dan PSSI menunggu dari Sintayong. Kalau memang 3, cukup 3. Kalau ada penambahan, karena semuanya ada di Coach Sin. Imbuh Indra. Sejauh ini belum diketahui apa alasan utama Zico dicoret dari daftar calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia U20. Padahal, Zico dinilai bisa membantu skuad Garuda Nusantara yang akan tampil di Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Rafael Struijk lengkapi dokumen untuk proses naturalisasi. Akui tak sabar bela Timnas Indonesia U20. Salah satu pemain keturunan Indonesia, Rafael Struijk sudah tiba di tanah air. Ia berada di Indonesia untuk memenuhi keperluan proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia U20 di masa mendatang. Hal itu diketahui melalui Instagram pribadi Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Dalam salah satu unggahannya, Muhammad Iryawan mengatakan Rafael Struijk tidak sabar untuk membela Timnas Indonesia U20. Diketahui sebelumnya, Rafael Struijk menjadi pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi. Harapannya, pemain berusia 19 tahun tersebut bisa membela Timnas Indonesia U20 bersaing di Piala Dunia U20 2023. Semalam, Rafael Struijk datang ke Indonesia dan langsung dijemput oleh Bung Hamdan Hamidan. Di sela-sela kesibukan membela timnya Ado Den Haag, dia menyempatkan waktu guna melengkapi dokumen dan tes medis sebagai syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tulis pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut. Rafael mengaku tidak sabar lagi untuk segera berseragam merah putih. Imbuh pria berusia 60 tahun tersebut. Meski harus menjalani proses yang cukup panjang untuk bisa mengenakan seragam merah putih, Rafael Struijk diharapkan bisa menikmati segala alur yang harus dilakukan. Iwan Bule juga mengharapkan bahwa Rafael Struijk dapat segera mengucapkan Sumpah WNI. Saya berharap Rafael bisa menikmati prosesnya dan tentunya seperti harapan masyarakat sepak bola Indonesia, Rafael bisa segera ucapkan Sumpah WNI dan memperkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 tahun depan. Timpal Iwan Bule. Sebelumnya, Rafael Struijk sempat melakukan uji coba bersama Timnas Indonesia U20. Iwan Bule mengatakan bahwa Rafael Struijk merasa senang dan nyaman ketika bergabung bersama Timnas Indonesia U20. Selama menjalani trial beberapa waktu lalu, permainan Rafael diapresiasi oleh Coach Sintayong. Rafael pun merasa nyaman dan diterima ketika bergabung bersama penggawa Garuda Nusantara. Pungkasnya. Timnas Indonesia kehilangan Elkan Baget di Piala AFF 2022.
Timnas Indonesia akan kehilangan sosok bek jangkung yang berkarir di Inggris, Elkan Baggett, pada ajang Piala AFF 2022 nanti. Elkan Baggett memiliki jadwal penting membela Gillingham FC untuk 2 kompetisi bergengsi di Liga Inggris, Piala FA dan Carabao Cup. Bersama Gillingham FC, Elkan Baggett akan bertanding melawan Wolverhampton Wanderers di ajang Carabao Cup 2022-2023. Kemudian dia juga dijadwalkan berpartisipasi melawan Leicester City pada ajang Piala FA 2022-2023. Sementara Piala AFF 2022 tak masuk kalender FIFA, sehingga klub tidak wajib melepas Elkan Baggett ke Timnas Indonesia. Pelatih Gillingham FC Neil Harris juga membutuhkan jasa bek berpostur 194 cm tersebut. Dikutip media lokal Inggris Can Online, Elkan Baggett tidak akan bermain untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Neil Harris mengatakan jika pemain mudanya tersebut sudah mengambil keputusan, yakni tetap bertahan sementara di Gillingham FC demi mendapatkan menit bermain. Keputusan ini juga sudah dikomunikasikan dengan tim Ipswich Town. Saya akan selalu mendukung pemain saya dengan apa yang ingin mereka lakukan, terutama ketika ada kesempatan untuk bermain di depan banyak orang, dan Elkan membuat keputusan bahwa dia ingin bertahan. Dia didukung dengan baik oleh Ipswich dan didukung oleh kami. Jika Elkan ingin pergi, saya dan orang-orang di Ipswich akan mendukungnya dan memahami itu juga. Tetapi Elkan membuat keputusan sendiri bahwa merupakan hak istimewa mutlak untuk dipanggil oleh negara Anda. Di saat yang terbaik baginya untuk bertahan dan bermain sebanyak mungkin di level ini, ungkap Neil Harris dikutip Bola Sport dari Can Online. Harris memahami jika ini merupakan keputusan sulit yang diambil oleh Elkan. Namun, keputusan ini datang dari pemain dan pihak klub akan selalu memberikan dukungan. Saya pikir, keputusan seperti ini untuk seorang pemuda baru berusia 20 tahun dipanggil untuk bermain di Piala Asia Selatan atau bertahan dan berjuang untuk tim yang Anda pinjam adalah keputusan yang sangat sulit untuk dibuat, dan semua yang Anda bisa lakukan adalah mendukung cara baik. Kami sangat jelas, seperti halnya Kieran McKenna, bahwa itu harus menjadi keputusan Elkan. Dia tidak ingin merasa telah mengecewakan siapapun. Tentu saja bukan itu. Saya tahu dia sangat bangga bermain untuk Indonesia. Dia hanya merasa dia mungkin lebih baik bertahan di sini pada periode ini, pungkasnya.